found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still. Aku seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, semester 3, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Tapi aku juga sebagai seorang terapis di LKP PGRJ, Perkumpulan Gusmus Raksa Jasad, dan aku udah mau 4 tahun di sini. Nah, kamu kan udah join di Gusmus itu ya. Awal kamu tahu informasi mengenai terapi itu dari mana? Awal informasi terapi? Ya, maksudnya kamu tahu informasi tentang apa ya, itu lembaga ya? Iya, yayasan. Aku diajak sama temen. Itu usia berapa? Seangkatan sama aku waktu kelas 2 SMA. Kebetulan dia diajak sama gurunya, yang guru SMP, yang sarjana pendidikan. Dia ngajar bahasa Inggris. Terus dia ternyata terdaftar di Gusmus Terapi. Terus motivasi kamu ikut itu apa? Awalnya dulu sih karena ekonomi ya. Karena kebetulan aku awal masuk SMA itu kelas 1 ditinggal almarhum ayah. Hampir putus sekolah. Di sana aku belajar berbagai macam wirausaha lah. Dagang, makroni pernah, baju jaket pernah, sosis bakar pernah. Sampai karena gak punya ongkos, aku suka tidur di sekolah di musola. Dan pada kelas 2 ada yang ngajakin jualan herbal. Terus aku ikut aja, ternyata di sana sama terapinya, aku ikut aja. Karena aku udah gak kenal gengsi lagi, gak kenal apapun lagi, asal bisa menghasilkan uang halal, aku jabanin gitu. Oh, ceritain dong awal kamu gabung itu rasanya gimana? Awal gabung itu aku rasanya minder, malu. Pertama minder di yayasan karena yang belajar tuh orang-orang yang sudah berumur ya. Ada yang sarjana, ada yang perawat, ada yang dosen. Jadi yang ke sekolah, soalnya di sana tuh belajarnya mengenal ijazah. Jadi siapapun dia bisa masuk, bisa belajar. Cuman aku pas awal belajar, aku di sana paling muda. Yang kebetulan waktu itu masih usia 18 tahun, 17 tahun. Masih usia, sekarang 21 ya, usia 17 tahun. Jadi minder lah awalnya. Nah, jadi nanti kita tuh bakal ngebahas mengenai keahlian khusus yang kamu miliki di sini. Jadi tema kita hari ini tuh tentang knowledge transfer. Nah, knowledge transfer itu apa sih? Knowledge transfer itu sebenarnya pemindahan pengetahuan yang dimiliki seseorang kepada orang lain, baik secara individu maupun komunitas. Jadi di sini berhubung karena pandemi juga, kan kita nggak mungkin ngumpulin massa, jadinya kita berdua aja. Nanti kan bakal ada hasil akhirnya berupa video. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai media kita buat transfer pengetahuan tersebut. Aku masih mau tanya-tanya aja sih. Apa ya? Kesibukanmu apa nih? Kesibukan
Aku sehari-hari aku kuliah ya samalah seperti Mika, kuliah daring. Tapi di sela-sela kuliah daring aku sambil jadi terapis. Jadi ketika beres daringnya ada orderan dari klien, ada panggilan, aku datangin soal visit ya. Karena aku belum punya klinik sendiri, surat izinnya udah punya. Cuman untuk bangun klinik sendiri itu modalnya ratusan juta lumayan. Berarti kamu itu ya datang ke rumah-rumah ya? Ya bisa datang ke rumah-rumah atau kadang aku ikut ke klinik punya teman punya orang. Karena kalau surat sertifikat dan rekomendasinya aku udah punya, STPT juga udah mau punya, tinggal punya modal bangun klinik. Oke, sehari itu biasanya kamu dapat berapa pasien? Ini nyebutnya pasien atau apa ya? Kalau normal, kalau lagi normal, sebutannya itu kalau untuk terapis itu klien, nggak boleh nyebut pasien ya. Oh, Itu klien. hanya untuk orang-orang medis. Soalnya aku bisa disebut pengobatan empiris, berarti masuknya ke alternatif ya. Aku kalau lagi gak pandemi sehari itu bisa 4 sampai 5 orang. Karena lagi pandemi, kadang tuh sehari cuma 1, 2, paling banyak lah 3. Soalnya kena efeknya juga, bukan kena efeknya secara kesehatan, tapi klien-klien aku tuh yang biasa langganan pada malu mau panggil lagi gitu, pada malu soalnya gak punya buat ngasih profitnya gitu. Ini kan kehalang pandemi. Nah, terus penerapan protokol kesehatannya gimana sih ya? Itu kan bersentuhan langsung ya. Oke. Untuk penerapan protokol kesehatannya biasa gunakan masker, hand sanitizer, sarung, dan lain ketat. Tetapi karena aku seorang terapis dan juga LKP Gusmus Raksa Jasad itu terdaftar di Kementerian Kesehatan, otomatis kami penyebarannya lewat apa saja. Terus penanganannya seperti apa dari segi bidang penyakit apapun atau virus apapun. Karena fokusnya terapis di itu adalah perbaikan sistem imun tubuh yang artinya memperkuat sistem organ-organ. Karena virus itu hidup atau bisa menjangkit orang yang ketika sistem imun tubuhnya lemah, maka salah satu metode dengan terapis itu adalah salah satu metode yang tepat. Sebelum kena COVID itu bisa diperkuat dulu organ paru-parunya. Karena COVID-19 kan menyerang paru-paru ya. Virus yang menyerang paru-paru itu terjadi ke seseorang itu, si virusnya tidak akan berkembang atau hidup. Walaupun dia menjadi inang, tapi hal itu tidak akan membuat seseorang itu menjadi sakit. Oke. Jadi setidaknya bisa membedakan gitu orang yang punya keluhan paru-paru atau enggak. Klien kamu itu di sekitaran rumah atau paling jauh itu ada nggak sih yang dari luar kota gitu? Kalau dari luar kota dulu-dulu ya sebelum pandemi itu banyak kalau yang dari luar kota, tapi setelah pandemi dalam kota sih mungkin karena penerapan protokol kesehatan juga kan ya. Kalau dulu itu aku orang Cianjur Jawa Barat kan, paling jauh itu orang Bogor, Bandung, Sukabumi. Terus pernah juga punya klien orang Riau, itu di kampus sih. Pernah nanyain nggak sih kalau klien itu dapat informasi di sini loh pengobatan terapi mungkin bisa dicoba gitu dari mana? Oh iya, saya juga pernah ditanya soalnya buat riset ya, tahu dan penelitian.
tahu terapi ini dari mana sih? Kata dia, tahu dari IG, katanya. Instagram, kebetulan saya pernah pasang iklan di IG, tahu dari Facebook, terus tahu juga dari orang lain. Ternyata pengobatan alternatif itu lebih terkenal lewat iklan omongan orang lain dari pasiennya dari klien yang udah pernah coba, terus ngiklanin lagi secara gak langsung ke teman-temannya, dan itu terus tersebar gitu. Dalam terapi ini tuh pernah nggak ada pembatasan klien mungkin tentang sakitnya atau ada masalah lain yang klien itu nggak bisa ikut terapi? Karena diskusi itu komplementer, dalam artian komplementer itu bukan satu bidang keahlian, tidak ada pembatasan, hanya saja teknik dari penanganannya berbeda. Karena ada yang tidak boleh. Saya kan terapis yang melakukan metode pengobatan bekam. Kalau untuk orang yang diabetes yang bahasa yang lupa dalam bekam saya kalau bisa. Maaf ya. Jadi sejauh ini tidak ada pembatasan. Oke, kendala sinyal. Halo. Ayo udah. Maaf Cianjur. Kalau dari seluruh klien yang udah kamu terima, kira-kira apa aja sih keluhan yang mereka sering keluhkan? Keluhan yang sering saya terima, yang paling banyak itu pasti lambung. Entah itu MAH atau GERD. Pasti dari pencernaan, kebanyakan. Karena itu mungkin penyakit sejuta umat. Tapi sebelum itu boleh aku tanya dulu nih. Halo, suaraku ada? Halo, ada. Jadi MAH ya, penyakit lambung ya? Boleh aku? Iya, MAH lambung. Tapi sebelum ini kan kamu nanya-nanya. Sebelum itu aku nanya boleh nggak? Boleh dong. Apa-apa. Menurut kamu orangnya itu Gimana? Putus-putus? menurut kamu orang yang sehat itu gimana? Orang yang sehat itu menurut aku ngelakuin aktivitas semuanya itu nggak ngeluh. Intinya dia itu apa ya? Orang sehat itu happy-happy aja sih. Happy aja, yakin ya, gitu. Lebih ke dia enjoy sama aktivitasnya sih. Kalau sakit kan dia pasti nggak enjoy. Nah, kalau sehat kan dia ngelakuin semuanya itu santuy gitu loh. Oke, kalau gimana? Apa? Sekarang kan tadi aku nanya orang sehat. Sekarang kalau orang yang sakit kayak gimana? Kalau orang yang sakit itu kan kelihatan banget kalau dia nggak mood sama aktivitas yang dia miliki. Ya gitu sih kalau sakit. Tapi kalau kadang ada sih ya orang yang maksain buat dia tetap ngelakuin apapun padahal kondisinya tuh nggak mendukung. Oke, sebenarnya
Nah, kalau menurut WHO itu definisi sehat, WHO pernah berkata pada dalam keterangannya itu tahun 1947 bahwa sehat itu adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, artinya bebas dari kelemahan. Di sini dalam artian bahwa orang yang sehat itu bukannya orang yang bisa beraktivitas, bukan hanya orang kelihatannya cuma hanya enjoy atau bahagia, tetapi sehat fisik, mental maupun sosialnya. Terus kalau menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi sebenarnya dalam arti kata sehat itu luas, bukan hanya dalam kondisi fisik ya, kondisi tubuh dalam ketika apa itu teh? Kondisi tubuh kita bisa beraktivitas, bisa dikatakan sehat? Tentu tidak. Terus apakah orang tersebut bisa dikatakan sehat karena hanya beraktivitas? Belum tentu juga. Terus jadi masalah di masyarakat itu adalah masyarakat gak tahu bahwa dirinya itu gak sehat. Coba aku tanya, Mika, kamu tahu sehat dari siapa? Aku tahu sehat dari aku nggak bergerak dalam bidang ini ya, tapi aku kalau cari itu ya dari aplikasi-aplikasi web tentang kesehatan. Jadi sehat dari sana. Apa putus-putus? Jadi kamu tahu sehat dari sana ya? Iya, dari definisi-definisi para tokoh aja sih. Oke. Jadi dari orang lain kan? Nggak bisa sendiri sendiri. Oke. Ada yang mendiagnosa nggak? Apa? Ada yang mendiagnosa nggak? Ada dong tentunya. Siapakah? Dokter. Ahli kesehatan. Oke, mereka selalu datang ke dokter ketika dirinya merasa sehat. Enggak. Kan Enggak kan? kalau di masyarakat biasa kan mereka pasti jarang banget ya ke dokter, soalnya kan pasti mahal. Mungkin buat ke puskesmas saja mereka kadang tuh kayak, aduh ngapain ke puskesmas sih, minum obat warung aja udah gitu kan. Itu kan jadi kayak apa ya, problem masyarakat. Kan, ya? Jadi masyarakat tuh kayak kurang apa ya, intinya tuh takut sama biaya, padahal tuh kan sebenarnya enggak. Oke. Nah, sekarang tadi definisi sehat. Sekarang aku tanya definisi sakit ya. Sakit itu tadi apa? Keadaan ketika kita sedang beraktivitas itu kurang nyaman. Sakit nih, sakit. Kurang nyaman. Oke. Jadi ini definisi sakit itu adalah deviasi atau penyimpangan dari status sehat. Berarti yang tidak masuk kategori tadi yang aku sebutkan ya. Ada juga yang berkata bahwa seseorang dikatakan sakit apabila ia menderita penyakit menahun atau kronis atau gangguan kesehatan lain yang menyebabkan aktivitas atau kerjanya terganggu, seperti yang Mika bilang barusan, tidak nyaman. Kalau Parsor berkata pada tahun 1972, sakit itu adalah gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya. Nah, dari sana bisa dikatakan orang tersebut sakit ketika dalam kegiatannya aktivitasnya terganggu. Tapi apakah orang-orang masyarakat biasa mau disebut sakit?
sedangkan aktivitasnya bisa berjalan lancar. Ini jadi apa ya? Jadi pertanyaan Ngerti ya. maksudnya? Kalau nggak ngerti, Apa? maksud aku kan definisi sakit itu adalah ketika terganggu ya. Hmm. Nah, terus definisi sehat itu adalah ketika seseorang itu sehat fisik, mental, maupun jiwa dan sosialnya, oke, dan ekonomi kan. Hmm. Nah, kalau di masa itu kadang mentalnya, sosialnya itu terganggu atau ekonomi, tapi aktivitasnya main. Jadi itu sehat atau sakit? Gak masuk kedua definisi lah itu. Ya. Kenapa? Soalnya harus dirubah dulu ini paradigma sehat dan sakit nih kalangan masyarakat itu sungguh jauh berbeda gitu. Jadi tuh gini, aku tuh punya apa ya? Kayak punya pengalaman ya. Tetangga, dia tuh sebenarnya sakit, cuman dia itu ngotot nggak mau dibilang sakit. Akhirnya kan tetap ngelakuin aktivitasnya. Sampai akhirnya dia tuh kayak ambruk gitu, masuk rumah sakit, drop, dan ujung-ujungnya dia baru Drop mau gitu. dikatakan sakit. Nah, itu menurut kamu apa ya? Solusinya gimana buat ngeyakinin masyarakat bahwa kamu tuh sakit sebenarnya kamu bisa dikatakan sakit tuh nggak pas kamu lagi ambruk masuk rumah sakit terbaring di tempat tidur gitu loh. Jadi yang harus dicoba disosialisasikan itu adalah dikasih pengertian ya. Orang tersebut bisa dikatakan sehat walaupun dia sakit. Maksudnya adalah karena orang yang sakit itu adalah ketika aktivitas dilakukan. Jadi kita sehat. Tapi definisi sehat juga ketika tidak terganggu fisiknya dan juga tidak terganggu sosialnya, jiwanya, psikisnya, dan mentalnya, dan ekonominya. Berarti di sana tidak masuk definisi sehat maupun tidak masuk definisi sakit. Ternyata di sana itu bagi orang yang seperti itu sebutannya adalah sehat bermasalah. Dalam artian bermasalah itu, dia masih bisa melakukan aktivitas apapun itu, pekerjaan yang akan berat, kerja lain sebagainya. Tapi dia itu mengidap keluhan seperti punya mah, punya pegal, punya kebas-kebas, punya linu, dan lain sebagainya yang dia anggap ini hanya sakit biasa atau gejala biasa. Jadi sebutan bagi orang-orang tersebut adalah sehat bermasalah. Jadi nggak perlu dibilang sakit juga. Mbak sehat, cuman Mbak punya keluhan. Mbak bisa disebut orang yang sehat bermasalah. Seperti itu. Jadi harus tahu dulu mana yang sehat, mana yang sakit, mana yang sehat bermasalah. Karena para golongan para mahasiswa pun biasanya sehat bermasalah ya. Bermasalah dengan dompet, bermasalah dengan isi saku, bermasalah dengan uang bulanan yang udah tanggal tua. Nah gitu yang dimaksud sehat bermasalah itu. Oke. Kamu pernah nggak sih nerima klien ya? Oke, klien. Dia tuh cuma ngeluh aja, tapi mau kayak diberi obat atau diberi solusi, dia tuh ngeyel. Sering banget. Orang-orang tersebut yang suka mengeluh tapi tidak ingin diobati, dalam artian dia khawatir. Sebenarnya dia bukan tidak ingin diobati, dia ada kekhawatiran. Khawatir penyakitnya terlihat itu lebih parah, khawatir ternyata harus mengeluarkan uang yang banyak, khawatir dia ketahuan penyakitnya. Tapi dia terus mensugestikan atau memupuk bahwa dalam dirinya, bahwa dirinya itu sakit yang benar-benar parah gitu. Karena yang disebut sehat itu bukan hanya pada pola fisik ya, ada yang menentukan sehat dan sakit itu adalah karena keseimbangan dalam tubuh. Jadi itu karena tidak seimbangan dalam tubuh. Ketidakseimbangan itu adalah
karena pola makan atau nutrisi yang tidak terpenuhi, karena pola minum atau cairannya yang tidak terpenuhi, atau karena kekurangan istirahat, tubuhnya kurang rileks, dan satu lagi karena pola pikirnya, yaitu mental ya, kesehatan mental. Jadi yang paling parah itu sebenarnya penentuan sakit itu adalah ketika pola pikirnya menyatakan bahwa dirinya sakit. Karena sejatinya dia mau diobatin dengan prosedur semahal apapun, dia akan tetap sakit karena dalam mentalnya dia sakit. Dia menyatakan dirinya sakit. Karena dalam konsep kesehatan sehat dan sakit itu ada yang disebut dengan hormon stres yang disebut kortisol, dan juga hormon bahagia yang disebut endorfin. Nah, ketika stres itu, seseorang akan memproduksi hormon kortisol yang menyebabkan keseimbangan tubuhnya terganggu, yang menyebabkan definisi dari kata sakit tadi. Sedangkan ketika dia merasa bahagia atau semangat atau spirit, endorfin, walaupun dalam keadaan sakit, dia akan menciptakan tenaga baru yang seakan-akan hormon endorfin itu mengobati tubuhnya. Jadi tidak akan itu terhadap hal-hal dia mengabaikan rasa sakit yang ada di dalamnya. Dan jika hal itu terus terjadi, maka secara otomatis tubuhnya akan ikut sembuh juga. Seperti itu. Oh, berarti jadi faktor utama itu pikirannya dia. Ya, pola pikir. Karena sebenarnya emah itu, penyakit emah yang penyakit si juta umat itu nggak boleh makan pedas kan, nggak boleh makan es, seblak, mie ayam, bakso, itu kesukaan anak-anak muda lah. Sebenarnya itu adalah faktor yang kedua, karena faktor pencetus utamanya itu adalah stres. Ketika seorang stres, asam lambungnya akan tinggi. Nah, hal itu yang berbahaya. Makanya banyak perempuan kalau stres itu makan yang pedas, katanya buat mood booster. Iya gak? Itu mood. Banget kan? Nah, lagi stres, asam lambung dihajar oleh yang pedas. Yang istilahnya membuat asam lambung itu semakin kuat. Makanya penyakit lambungnya itu bisa naik ke tahap sampai diimpus. Karena menurut penelitian riset dokter, saya lupa jurnalnya apa, bahwa 90% semua penyakit itu awalnya dari sistem pencernaan yang terganggu. Entah itu lambung, usus besar, usus kecil. Dalam artian, ada pola makan yang sembarangan di sana. Seperti darah tinggi, itu awalnya adalah penyumbatan pembuluh darah, pengerasannya penebalan pembuluh darah dari kolesterol dan juga lemak jahat. Sedangkan kolesterol dan lemak jahat itu tercipta akibat dari pola makan yang buruk, semua dikan gitu. Dan itu adalah hasil akumulasi dari beberapa tahun. Jadi seorang yang punya darah tinggi itu tidak tiba-tiba langsung punya darah tinggi ya, yaitu sudah menumpuk penyakitnya itu sekitaran bertahun-tahun, entah itu 10 tahun, entah itu 15 tahun. Jadi pas sakit itu susah sembuh. Soalnya tidak ada gejala tindakan dini. Karena salah satu kesalahan di masyarakat itu adalah menyampaikan hal tadi, kesehatan, perawatan kesehatan. Karena kesehatan itu mahal. Untuk invest kesehatan itu mahal. Tidak seperti untuk invest motor, atau invest handphone, atau investasi bisnis. Handphone aja dia pakai soft cash, pakai hard cash, untuk perlindungannya gitu. Terus motor aja dia setiap bulan sekali diganti olinya. Kadang remnya dicek, minyak remnya dicek, lampunya dicek, lantainya dicek, kadang ditune up juga. Sementara manusia kapan?
Gitu loh. Oke. Cedera manusia kapan? Padahal yang lebih penting adalah sementara. Jadi dalam kesehatan tuh sebenarnya kita perlu buat check up tuh berapa kali, berapa lama? Untuk check up medis itu biasanya dilaksanakan itu selama 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali untuk medis. Tapi sebenarnya untuk mengetahui sakit atau tidak cukup tadi ya definisinya diperdalami, terus dikenali gejala-gejalanya. Karena saya lupa menurut salah satu Menteri Kesehatan luar negeri bahwa sakit itu bukan harus berobat. Sakit itu bukan harus berobat, tapi yang harus dijaga adalah pola makan, pola minum, pola tidur, dan pola pikir. Karena kebanyakan itu ideologi masyarakat itu seperti apa ya, lu jadi gini ya, yaitu menunggu sakit dulu terus minum obat, terus kalau sakitnya udah kronis kan jalan kan, nah dia terus jadi minum obat per bulan sekali, minum obat gak boleh telat, jadi obat itu udah kayak makanan ya gak. Sementara dalam dunia kesehatan itu seharusnya makanan menjadi obat, bukan obat menjadi makanan. Karena itu walaupun ada yang rawat jalan, dia setelah beres rawat jalan punya penyakit baru. Karena resiko banyak kasus di lapangan yang sakit itu akibat residu obat kimia yang terlalu banyak karena pola pikirnya yang tidak juga berubah, pola makannya tidak juga berubah, pola tidurnya juga tidak berubah, pola minumnya juga tidak berubah. Jadi dia sakit kembali dengan penyakit yang baru. Seperti itu. Seharusnya yang harus dijaga itu 4 pola makan, 4 pola hidup sehat itu. Termasuk juga ada tambahannya gaya olahraga, lifestyle. Karena untuk saat ini tidak dapat dihindari makan keseharian kita itu udah banyak tercemar, tidak semurni dulu. Sekarang MSG ada di mana-mana kan, hampir di setiap makanan ada itu MSG. Padahal MSG itu salah satu zat yang katanya bisa menimbulkan atau menghidupkan sel kanker pada tubuh. Sementara itu jadi makanan pokok kita sehari-hari loh. Kayak dari ya penyedap rasa, seperti itu. Terus recovery-nya mana gitu kan? Karena sejatinya itu umurnya loh. Umur darah itu 120 hari. Jadi ketika sudah 120 hari, si darah itu akan menjadi sel darah mati yang menyumbat pada pembuluh darah kapiler. Kalau nggak salah gitu ya, nanti baca lagi aja literasinya. Jadi kalau misalkan kita mau cek kesehatan tuh apa aja sih yang harus dicek? Maksudnya kan kadang nggak semuanya atau harus semuanya gitu. Sebenarnya kesehatan itu aku nggak tahu dunia medis ya, soalnya aku dunianya hatra ya, penyehat tradisional maksudnya. Tapi setahu aku itu kalau dunia medis itu check up kesehatan itu dapat diketahui oleh 1 ronsen, 2 USG, dan 3 cek lab darah. Selain itu hanya penyimpulan dari data-data yang ada, maksudnya adalah dari data-data keluhan si pasien nanti disimpulkan menjadi wah keluhannya seperti ini mah penyakitnya ini. Tapi hal itu juga tidak bisa dikatakan akurasinya sampai 100%, berbeda dengan ada cek lab gitu. Kalau di dunia hatra itu, kalau di saya ya di terapi Gusmus, ada yang disebut jari puntur. Jadi kita menotok jari-jari karena jari-jari tersebut hubung terhadap saraf meridian ya. Jadi setiap jari-jari itu punya saraf meridian yang berbeda. Ketika kita memijit jempol, itu terhubung terhadap saraf meridian paru-paru. Jadi ketika
jari jempol dipijit terus terasa sakit, si orang tersebut memiliki gangguan pada organ paru-paru gitu. Tapi kalau di HTA itu bukan mendiagnosa penyakit ya, karena yang mendiagnosa penyakit itu dunia medis yang cek lab darah. Kalau di dunia HTA itu, kalau di saya ya khususnya, saya nggak tahu yang lain, yang didiagnosa itu adalah keluhan. Jadi yang terdiagnosa itu adalah organ paru-paru terganggu. Dalam artian bukan berarti sudah sakit atau penyakit, tapi sudah memiliki gejala seperti keluhan organ paru adalah ketika mulai berkegiatan gampang lelah. Berarti ada manajemen napas yang tidak teratur di sana. Seperti itu. Jadi yang kita diagnosa itu organ mana nih yang bermasalah, apakah paru-paru, apakah usus besar, apakah selaput jantung, apakah teri pemanas, apakah usus kecil atau jantung. Nah, nanti ketika yang di jari puntung itu terasa sakit atau ada responnya tidak perlu sakit, ada yang panas, ada yang pegal, ada yang kebas. Tinggal ditanyakan keluhan-keluhan yang terjadi pada organ tersebut. Seperti kalau di lambung, sering terasa mual gak sekarang, sering terasa mules gak sekarang, atau sering terasa pengen muntah kalau pagi-pagi minum air dingin. Berarti kalau ada, berarti di organ tersebut sudah memiliki gejala-gejala keluhan yang disebut dengan organ yang terganggu. Berbeda dengan medis, kalau medis itu diagnosa aja, ini penyakitnya anu, ini penyakitnya anu, ini penyakitnya anu. Begitu. Oh ya, sama ini. Pas kegiatan Bekamnya itu kliennya yang mau menawarkan diri, aku mau di Bekam saja buat ngeluarin penyakitnya, atau dari terapisnya sendiri yang nyaranin mungkin dicoba dulu buat Bekamnya. Rekomendasikan ya. Sebenarnya sih dua-duanya. Dalam artian dua-duanya itu saya mengenalkan bekam itu apa. Bekam itu adalah salah satu metode pengobatan Nabi yang mengeluarkan darah kotor, yang di dalam darah kotor tersebut adalah ada toksin, ada purin yang menjadi sumber sakit nanti gitu ketika hal itu dibiarkan. Yang nanti menggumpal pada pembuluh. Mengenalkan bekam itu apa. Bekam itu adalah salah satu metode pengobatan Nabi yang mengeluarkan darah kotor, yang di dalam darah kotor tersebut adalah ada toksin, ada purin yang menjadi sumber sakit nanti gitu ketika hal itu dibiarkan. Yang nanti menggumpal pada pembuluh darah, pada darah yang menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Jadi saya terangkan manfaatnya, saya rekomendasikan bahwa bekam itu memang kebutuhan dan disunahkan oleh Rasul, makanya selalu disunahkan pada tanggalnya yang bertepatan dengan hari ini ya, 17 Hijriah, 17 Maulud. Terus sunahnya itu 17, 19, 21. Itu karena sudah dianjurkan oleh Islam ya. Yang Islam itu dianjurkan untuk harus recovery kesehatan atau membuat toksin darah yang tidak bisa keluar lewat sekresi alami. Soalnya ada sisa-sisa sampah metabolisme yang tidak keluar lewat sekresi alami seperti BAB ya, BAK, keringat dan lainnya. Jadi yang tidak keluar itu akan menumpuk pada darah karena tidak keseimbangan dalam metabolismenya. Seperti itu. Kalau pasien yang pasien dan yang sudah tahu bekam, dia selalu dibekam. Ya minimalnya dia selalu berbekam sebulan sekali. Kalau untuk pengobatan di berbekam itu bahkan sampai seminggu sekali loh. 1000 berapa? 1000? Berbeda dengan puasa. 1000 apa? Apa tadi? Berapa kali? Untuk pengobatan bekam sampai seminggu sekali. Kalau untuk perawatan itu cukup sebenarnya sebulan sekali. Paling telat 3 bulan sekali. Ya, sejauh ini aku cuma lihat pasien yang kayak cowok ya, itu rentang usianya berapa aja sih? Kebanyakan. Untuk rentang usia yang biasa saya tangani itu di atas 20 tahun kebanyakan.
Kebanyakan itu di atas 20 tahun dan yang paling banyak itu rentang usia di atas 30 tahun, karena pada usia di atas 30 tahun itu sistem-sistem organ tubuh mulai berkurang karena kegiatan yang adalah simulasi dari hidup sehat yang sudah lama juga. Dan yang paling susah ditangani itu, bukan paling susah, maksudnya harus penanganannya harus lebih intensif itu di atas 40 tahun, karena pada usia di atas 40 tahun atau lansia itu saraf-saraf sensorik atau saraf-saraf pada organ tubuhnya tersebut sudah mengalami penurunan kemampuannya. Jadi perusahaan yang lebih ekstra. Jadi kesehatan itu lewat sedang. Karena sejatinya pada usia 10 tahun itu ke atas itu sudah mulai itu kesehatan itu harus dijaga. Karena orang yang sakit pada usia 40 tahun di atas itu biasanya penimbunan penyakitnya itu sudah terjadi sampai belasan tahun. Sampai 10 tahun, sampai bertahun-tahun lah. Enggak tiba-tiba terasa keluhan sebulan, 2 bulan. Enggak, itu prosesnya enggak seperti itu. Berarti pada usia berapa kita boleh berbekam? Anak-anak boleh? Kalau dalam cara ilmuwan di HATA itu, setiap lembaga khusus dan latihan itu memiliki SOP yang berbeda dan memiliki juga penelitian yang berbeda. Ada yang berkata di bawah 5 tahun boleh, ada yang berkata 7 tahun boleh. Jadi masih ada perdebatan lah dalam ahli medis, juga masih ada perdebatan seperti itu. Tapi kalau untuk di Yayasan LKP Gus Musra Jasad, hasil dari penelitiannya, seseorang itu boleh dibekam pada usia di atas 12 tahun. Itu dengan titik-titik juga yang berbeda seperti orang dewasa. Banyak ya. Sejauh ini apa yang kita ketahui tentang bekam? Aku dulu pernah sih ada pengalaman, enggak pengalaman sih apa ya, kayak pernah lihat aja waktu dulu di Madiun kan itu ada kayak, kan rumahku dulu kan dekat masjid gede ya. Setiap bulan itu kayak ada kumpulan datang ke masjid. Nyebutnya apa ya? Kayak itu loh, apa sih, kayak santri-santri gitu loh. Dia tuh bawa baju, bawa barang-barang, nginep di masjid. Apa sih ya nyebutnya? Kalau di sini sebutannya huruji itu teh. Oh iya, itulah. Iya bersama. Dia tuh juga ngajarin ke masyarakat sekitar mengenai kesehatan juga. Aku pernah lihat dia tuh makannya tuh bukan sembarang makan sih, dia tuh cuma makan kayak palawija, kayak jahe, kayak temulawak gitu, kayak ya intinya tanaman-tanaman gitu. Dia tuh kalau masak makanan itunya tuh banyak banget, nggak bisa bayangin aku. Terus kalau setiap malam di masjid itu dia tuh ngelakuin itu bekam, kan dia bawa alat juga sih. Kalau untuk teknisnya kan nggak tahu, mereka kan cowok, nggak mungkin kita lihat kan. Iya. Tapi ada nggak sih klien cewek? Ada klien cewek dan saya juga punya rekan terapis perempuan, ya sesuai lah. Untuk klien cewek dikasihin ke cewek, tapi dalam keadaan darurat, seorang terapis pria boleh membekam atau menangani terapis perempuan dengan catatan disaksikan oleh suaminya atau orang tuanya. Dalam fikih ini ya, dalam fikih pengobatan sudah diatur hal itu. Soalnya bekam itu sebenarnya adalah metode penyiaran Islam lewat pengobatan.
Jarang sekali untuk masa ini yang mengetahui bahwa bekam itu adalah salah satu metode dakwah pada zaman dahulu. Pada zaman kerajaan-kerajaan juga lewat dakwahnya itu lewat berbekam. Karena seseorang itu lebih mudah menerima nasihat ketika sedang merasakan sakit. Karena ketika merasakan sakit, seorang itu akan melakukan hal yang terbaik agar dia merasa sehat. Oleh karena itu, bekam itu menjadi salah satu metode penyiaran Islam pada zaman dahulu. Karena dalam berbekam itu yang disembuhkan itu sebenarnya bukan hanya jasmani tapi rohaninya. Karena diambil darah kotor. Dari darah kotor tersebut ada filosofi-filosofinya. Seperti untuk penyakit stroke nih. Tahu nggak penyakit stroke penyebabnya apa? Disebabkannya oleh apa gitu? Kalau dari setauku, kebanyakan orang stroke tuh karena darahnya tinggi. Untuk lebih lanjutnya aku nggak tahu. Ya memang dari tekanan darah tinggi. Tapi dari tekanan darah tinggi itu terjadi karena banyaknya penyumbatan pembuluh darah. Jadi si jantung itu kesulitan untuk memompa darah terhadap bagian tubuh karena saluran-salurannya itu pembuluh karena darah sudah selesai maka si jantung akan memompa lebih cepat. Oleh karena itu disebutlah tekanan darah tinggi karena tekanannya lebih tinggi. Tapi ketika yang tersumbatnya itu sudah masuk ke selaput otak yang sebelah, biasanya disebut ischemic stroke kalau dalam pengobatan medis, udah tertutup kan saraf-sarafnya dan udah banyak juga, sangat banyak penyumbatan darahnya, akan menyebabkan stroke. Yang dimana stroke itu kan mati sebelah kalau masyarakat awam bilangnya. Nah, itu ada filosofinya. Karena penyebabnya adalah penyumbatan darah. Hal itu bisa diartikan juga kalau dalam rohani dalam keislaman bahwa ada silaturahmi yang tersumbat di sana. Makanya kalau itu terjadi, coba aja lihat orang yang punya penyakit stroke biasanya dia gampang marah kan? Bener banget. Gampang marah, mudah tersinggung, dan sangat sensitif. Dan biasanya banyak orang yang membenci dia. Terkadang juga keluarganya kesel. Iya, bener banget. Soalnya jengkelin. Ya enggak? Karena penyumbatan darah tersebut membuat si tekanan darah lebih cepat kan, dalam artian cepat naik juga ke otak yang membuat darahnya meluap-meluap panas. Nah, oleh karena itu juga bisa disebabkan kalau dalam keislaman itu secara akhlaknya disebabkan oleh silaturahmi yang tersumbat. Filosofinya tersebut seperti itu. Karena biasanya orang yang stroke itu pernah menyakiti hati orang lain yang disakitinya itu dan tidak memaafkan. Makanya yang disuruh disembuhkannya itu setelah pengobatan pasca bekam itu disuruh untuk silaturahmi lagi ke tetangga, silaturahmi lagi ke orang-orang untuk meminta maaf karena entah siapa yang dia sakiti. Dan jika yang punya seperti itu masa dahulu sering melakukan hal itu demi tersembuh, dan kebanyakan hal itu menyembuhkan pasiennya. Jadi bukan hanya bekamnya doang, tapi melakukan silaturahminya itu loh. Kalau dalam Islam kan ada berkah, kalau secara medis ternyata di silaturahmi itu menghasilkan ada yang disebut ketenangan jiwa. Ada yang disebut ketenangan jiwa yang membuat hal itu mempercepat regenerasi dari penyembuhannya. Ya sampai sejauh itu gitu loh kalau bekam itu. Bukan hanya keadaan fisik, tapi keadaan mental dan akhlak sampai tetangga pun sampai diperhitungkan. Makanya kalau dalam berbekam itu, kalau bukan secara medis ya, kalau ini, bahwa seseorang itu jika sakitnya sudah bertahun-tahun,
dan juga tidak sembuh setelah berobat ke sana ke sini, ada dosa yang belum diampuni. Ada dosa yang belum tertebus, seperti yang barusan kata saya seperti itu. Tapi tidak jarang dibahas itu dalam dunia hatra dan dalam dunia medis ya. Itu dibahas di dalam fikih Islam. Karena kalau dalam dunia medis itu, kenapa terjadi stroke atau tekanan darah tinggi itu, kalau Gasa itu ada manajemen stres yang tidak teratur, dalam artian dia suka marah-marah. Dan ketika disambungkan ternyata hal itu berkaitan dengan yang barusan tadi saya ceritakan. Seperti itu. Jadi kalau didalami lagi pengobatan begitu, wow, itu luar biasa sekali. Jadi bukan dari segi medisnya doang, bahkan dari segi dakwahnya pun masuk. Mika, tahu sampai sejauh itu gak? Sharing aja ya ini, just info. Jarang orang yang tahu juga soalnya. Aku jarang juga baca mengenai kesehatan yang berbau tradisional ya. Aku mau tanya lagi, gimana sih sosialisasi kamu yang kalian lakukan buat anak-anak sekarang? Anak-anak sekarang kan milenial nih. Ya, pasti mikirnya apaan sih ini, pengobatan apa sih? Pasti mereka mikirnya kan ke dokter aja deh. Gimana? Benar sekali ya. Saya juga sekarang tantangan untuk bagi saya sendiri adalah mengajak atau memberikan edukasi tentang pengobatan, salah satu pengobatan bekam tersebut. Karena bekam itu adalah salah satu metode pencegahan dari penyakit yang lebih parah ya. Dan kebetulan di kampus saya itu ada yang disebut jurusan tasawuf psikoterapis, di mana di situ belajar tentang terapis, tentang terapis psikis lewat metode Oke, sip. Jadi untuk sosialisasi ke orang milenial tuh, untuk saya pribadi ya, karena di kampus itu ada jurusan tasawuf psikoterapis yang belajar terapis untuk mengobati mental atau psikis lewat metode pengobatan tasawuf. Saya mencoba untuk berkolaborasi dengan mahasiswa jurusan itu. Karena di sana belajar pengobatan yang berbau keislaman juga kan. Yang berbau dengan keislaman juga. Ada Ibu Nawawi juga katanya belajar materinya. Saya mencoba mengenalkan juga di sana. Terus untuk yang orang lain, saya mencoba untuk mengedukasi teman-teman saya lewat apa sih bekam itu, manfaatnya apa saja. Karena kebetulan mahasiswa UIN itu orang-orang Islam yang katanya agak religius kan gitu. Jadi ketika diceritakan tentang sejarah Islam, ketika diceritakan tentang kenapa bekam itu direkomendasikan, mereka menerima gitu. Mereka menerima bahwa sejatinya bekam itu adalah metode pengobatan Nabi yang sangat dianjurkan. Untuk orang yang di luar UIN, saya mencoba mengedukasi lewat ya seperti tadi manfaatnya apa. Tapi orang-orang yang di luar UIN itu lebih suka jika di milenial kan ya gayanya. Biasanya di milenial kan itu berbentuk video animasi atau link website, manfaatnya apa. Atau juga jika dikenalkan bahwa bekam itu nggak kalah gengsi itu dengan pengobatan lain. Akumulasi itu akan menjadikan depresi ya. Kalau di dalam HP itu ada yang disebut dengan pembersih berkas sampah. Nah, stres itu adalah sampah emosi yang harus dibuang. Dan untuk generasi milenial termasuk saya orangnya atau milenial orangnya biasanya sering memperkuat keluhan. Misalnya seperti ini, sekarang dosennya tuh kejam, killer, pasti ngasih tugas yang sulit, ngasih tugas yang nyebelin apapun, itu kita sudah menabung stres loh gitu.
sudah memperkuat keluhan kita. Padahal mah ya walaupun gitu ya, biarin aja. Soalnya kita perkuat keluhannya, kita tetap menghadapi dia, nggak diperkuat juga menghadapi dia. Lebih baik kita, walaupun dosennya nyebelin, aku bisa lah naklikin dia. Padahal Tapi kan sulit kadang, gitu, merubah mindset tersebut. gimana? Ya, jadi kita harus mengubah pikir kita, karena milenial itu lebih suka memperkuat keluhan ya, memperkuat masalah. Misalnya kayak dosen, sekarang kita ketemu dosen killer nih, pasti sebelum dosen killer ngajar pun kita udah stres duluan. Ini pasti ngasih tugas soal yang susah nih, ini pasti bakalan ngasih pertanyaan yang sulit nih, ini pasti aku kena marah nih apa, belum apa-apa stres udah duluan gitu. Sering banget Belum di juga. kelasku. Apalagi pas dosen tersebut datang, kita udah sugesti itu, dan hal itu terjadi, stresnya udah 2 kali lipat, beneran terjadi gitu. Tapi Jadi sebenarnya kenyataannya nggak semuanya kan. Cuma pikiran kitanya kenyataannya aja yang semuanya. pikirannya kita aja yang udah kayak gitu. Walaupun kenyataannya beneran, kita harus membuang sampah tersebut gitu. Sampah-sampah emosi tersebut jangan sampai menumpuk di otak kita yang bikin kalau cewek itu bad mood. Itu yang bikin bad mood. Kalau udah bad mood kan diganggu dikit udah kayak macan, dia udah kayak singa siap makan orang. Nah, itu kamu kalau misalnya Pelampiasannya ke marah, itu salah satu metode buang amarah, buang sampah emosi juga sih, marah itu. Tapi biasanya hasilnya kurang baik, ada yang kesinggung, ada yang baper, ada yang apa-apa. Nah, cara mau menghadapi teman kayak gitu gimana? Saya jujur paling malas ketemu orang yang gitu. Terus kamu menghindar gitu? Enggak juga, tapi secara personal ya, dalam diri, saya paling malas itu ketemu, apalagi milenial sekarang ya. Orang yang siswa SMA, SMP itu setelah tahu Google, dia sering memponis dirinya punya kesehatan atau kesakitan mental. Dia punya bipolar lah, dia punya DID lah, dia mental illness lah, dia mental apapun. Tapi dia mendiagnosa dirinya hanya baca deh artikel tersebut loh, itu loh. Dalam artian dia udah tahu bahwa dirinya itu, wah saya sakit anu nih, gitu. Wah saya sakit mental anu nih, wah saya sakit mental anu nih. Bukan dari orang ahlinya, dari psikiater atau dari psikolog gitu. Jadi ketika hal itu terus dia rasakan bahwa saya bermasalah dengan keluhan mental tersebut, beneran terjadi deh gitu. Karena dia mensugestikan dirinya, memprogramkan dirinya untuk seperti itu. Yang paling sebelnya itu adalah saya harus merangkai kata semanis mungkin dan sebagus mungkin supaya sesuai dengan karakter dia gitu. Karena penerimaan dari karakter itu berbeda ya. Kalau orang yang sanguinis, cara ngobrolnya harus gini. Kalau orang yang korealis, cara ngobrolnya harus begini. Kalau orang yang melankolis harus begini. Flegmatis harus begini. Dan itu ribet loh gitu, ngatur-ngatur bahasa, ngatur retorikanya. Soalnya saya bukan orang psikiater yang udah terlatih ya. Tapi sebagai terapis, saya sedikit banyaknya belajar kesehatan mental juga. Walaupun cuma basic sih. Tapi minimal kenal lah gitu. Dan itu yang paling ribet tuh, harus benar-benar kita merasakan ada di posisi dia, harus benar-benar. Sementara saya itu udah sering ketemu, jadi malesin gitu loh. Kalau pengen bilang mah kamu tuh gak seberapa, ada yang orang lain yang lebih parah. Tapi kalau orang yang sedang berkeluhan mental, hal dikatakan itu teh salah gitu. Gak boleh dikatakan bahwa kamu itu gak seberapa, gak boleh gitu. Dan itu harus sabar kitanya itu, nyebelin gitu rasanya. Nyebelin banget. Nyebelin banget. Gitu. Jadi paling yang bisa saya lakukan hanyalah menjadi pendengar yang baik. Tidak
cuma mendengarkan, tidak mengiyakan dan juga tidak mentidakkan. Ketika dia minta nasihat, baru saya kasih nasihat. Ketika dia tidak minta nasihat, jangan dikasih. Yang ada nanti dia penerimaannya berbeda. Gitu. Jadilah pendengar yang baik doang sih. Walaupun terkadang menurut kita hal itu cringe, aneh, apa. Apalagi kalau nggak sesuai dengan logika kita kan. Mika, ada yang ngeluh ke Mika nih. Gini. Terkadang kita menerima, wah iya kamu tuh gini. Terkadang kita juga kesel loh gitu. Duh, ini orang ngeluh mulu kerjaannya gitu. Gitu. Oke, udah. Terakhir Oke, sih. udah kali. Akhir kali sih terakhir. Oh, oke. Mungkin bisa kasih apa pesan-pesan buat generasi kita, generasi milenial. Oke. Pesan ya. Pesan kesannya itu satu, jaga rasa di malam hari, jaga perasaan di pagi hari. Dalam artian, jaga selalu kesehatan mental kita masing-masing. Karena yang tahu keadaan personal ya personalnya tersebut sendiri. Karena bahkan orang tua pun tidak tahu apapun, bukan apapun yang tidak tahu apa yang kita rasakan gitu. Apa yang kita, banyak sekali gitu orang tua gak tahu, yang lebih tahu justru sahabatnya. Jadi jagalah perasaannya di malam hari dan jagalah perasaannya di pagi hari. Karena yang bikin sakit itu membawa stres ke dalam tidur. Satu itu. Terus yang kedua, antara keinginannya untuk memakan hal-hal yang bikin sakit. Misal biasanya yang punya penyakit mah suka banget sama sebelah gitu kan. Coba ditahan dulu gitu. Tidak perlu dihilangkan. Tidak perlu, kalau dihilangkan stres gitu. Cuman coba dikendalikan nafsunya. Di jadwal lah. Saya hari ini udah makan pedas loh gitu. Nanti makan lagi 3 hari ke depan lah ya. Jadi aturlah keinginannya. Jangan terlalu makan manis-manis juga. Udah manis juga ke orangnya. Karena kebutuhan gula dalam tubuh kita rata-rata cuma 2 sendok teh. Sementara dalam 2 sendok teh itu biasanya sudah terwakili oleh nasi, oleh apapun. Jadi jangan terlalu banyak manis. Jaga juga pola tidurnya. Oke lah. Kalau bagi seorang mahasiswa atau yang punya kegiatan, tidur teratur itu sangat banget susah. Biasanya tidur siang, pagi. Cuman paling minimal, jangan membawa stres ke dalam tidur. Minimal itu saja. Kalau kita tidak bisa mengatur jam tidur kita, karena ada insomnia atau apapun. Dan ketika kita stres, usahakan kita berkegiatan, jangan tidur. Mau itu sapu-sapu, mau itu beres-beres baju, kamar, pokoknya jangan sampai stres terbawa tidur. Banyaklah minum, belajar minum yang baik, dan minum yang baik, kalau orang Jeroes berkata, bawalah air sendiri, jangan banyak minum air mineral, karena akan menghasilkan sampah yang bermasalah di masa depan nanti. Terus juga menurut riset bahwa air yang dimasak itu lebih sehat. Sekian menurut saya. Cuman jaga 4 pola. Kalau punya kenalan bekam di sana, terapis bekam, cobalah berbekam juga. Sebagai ganti oli kalau dalam motor ke tubuh, ganti darah. Sekian dari saya. Dari kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan juga kesalnya mohon dimaafkan. Maklum saya bukan seorang ahli. Saya hanya bisa disebut sebagai seorang aktivis kesehatan, sebagai terapis yang sudah melakukan kegiatan ini berulang-ulang. Jadi, mohon dimaklumi. Oke. Thanks Mika for discussion and sharing tonight.
tugas kamu udah selesai ya? Alhamdulillah tugas sudah selesai. Kataku juga, aku juga punya dosen yang rese. Sama dong, ya ampun.